Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, saat ini, minggu ini, hari ini kita sudah berada di minggu pertama bulan Maret 2021. Itu semua bukan karena siapa kita, bukan karena kekuatan kita, kegagahan kita, tetapi saya terlalu yakin dan percaya itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Tuhan, haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, amin Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, amin Tuhan. Kami mau naikkan segala pujian bagi-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, amin Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, benar Tuhan. Segala puji bagi-Mu Yesus, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu
terpujilah namamu, terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Yes Tuhan, haleluya Yesus. Terpujilah Kau Bapa, sebab Engkau Raja yang layak menerima setiap pujian kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyatakan segala pujian bagi-Mu Bapa, segala hormat bagi-Mu. Kami sembah. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Amin, haleluya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud. Amin, haleluya Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau naikkan setiap pujian syukur kami kepadamu Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami Bapa. Dan kami bersuka cita, kami mau bermazmur karenanya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus akan memberkati setiap kami. Allah Roh Kudus akan mengurapi setiap kami Bapa. Tidak ada salah satu dari kami Tuhan yang terlewatkan dari jamahan Tuhan, dari lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk kami memuji-Mu. Kami siap untuk kami menikmati kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih, haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami mau nyatakan kasih-Mu tak berkesudahan atas kami. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai
sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai. Amin Tuhan, haleluya. Ku naikkan pujian, haleluya, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, dengan sukacita, dengan sukacita. Haleluya Tuhan. sorak-sorai memuji. Kami mau naikkan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi dengan sukacita Tuhan, dengan sukacita. ku kan menari, Haleluya. dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Nyanyi Raja. bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang nyanyi Raja, bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu dulu, sekarang dan sampai selamanya Tuhan. Sebab besar kasih setia-Mu atas kami, tak berkesudahan kasih setia-Mu atas kami. Rahmat-Mu selalu baru atas kami Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allah Sungguh telah terbukti. Amin Tuhan, benar Bapa. ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih Seperti kasih, kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yes Tuhan, sebab kasih-Mu telah terbukti atas kami Bapa, dan kami mau menyembah Engkau Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Amin. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi Kau dan aku. tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah.
sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Bapa, ini pengakuan kami bahwa sepanjang kehidupan kami Tuhan, hanya Engkau yang menjadi Allah yang akan kami sembah Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan. Yang saat ini saudara sedang berada di rumah mengikuti ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan, arahkan hati pikiran saudara, fokuskan kepada firman Tuhan ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul menguatkan imun rohani. Firman Tuhan berkata demikian di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan yang seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tanda-tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Puji Tuhan. Data korban COVID-19 di seluruh dunia menurut situs WHO per tanggal 29 Desember akhir tahun kemarin tercatat jumlah aktif yang terpapar COVID-19 sebanyak 80.155.000 sekian. Jiwa melayang, mereka mati. Ada yang percaya kepada Tuhan, ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan jumlah kematian saudara-saudara yaitu 1.771.000. Kita sedang bicara tentang konteks pandemi COVID-19. Dalam menghadapi gaya hidup baru atau new normal, daya tahan tubuh menjadi yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Untuk menjauhi segala macam penyakit, sistem imunitas dalam tubuh memiliki peran yang sangat penting dan kita perlu perhatikan. Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab-penyebab penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Salah satunya menjaga tubuh dari berbagai bakteri maupun virus. Tubuh yang sehat itu sangat penting bagi kita. Merupakan kunci utama di era new normal. Ketika pandemi 19 sedang marak terjadi, ada istilah jaga kesehatan merupakan pesan yang paling sering dilontarkan oleh kita sekalian. Seringkali itu menjadi satu jargon, menjadi istilah yang sudah menjadi biasa. Salam sehat, jaga kesehatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan pengertian sistem imunitas tubuh? Imunitas tubuh adalah merupakan cara alami pertahanan tubuh dalam menjauhi segala macam infeksi atau virus. Jadi dalam tubuh manusia itu ada daya tahan tubuh. Perlu imunitas, perlu mempertahankan tubuh kita dari segala serangan virus-virus atau segala macam bakteri atau infeksi. Saudara-saudara, penyebab menurunnya kekebalan tubuh, kalau saya melihat ada 3. Yaitu yang pertama karena sekarang orang makin banyak kena stres. Angka pengangguran tinggi. Tadi malam Jokowi, Pak Presiden kita melontarkan tentang angka pengangguran yang semakin meningkat. Baik itu yang menganggur karena di PHK maupun pengangguran karena lulusan sekolah atau perguruan tinggi. Bisnis dan usaha menjadi lesu. Saudara-saudara, tubuh yang stres tidak terkendali akan meningkatkan produk hormon kortisol.
Peningkatan hormon ini mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Stres berdampak membuat tubuh fungsinya menjadi drop atau menurun. Yang kedua adalah kurang tidur. Nah, ini dampak dari istilah di rumah saja. Ketika kita lockdown di rumah saja, apa yang dilakukan di rumah? Masih puji Tuhan kalau kita kerja dan sebagainya. Tapi kegiatan kita hanya di rumah saja. Mungkin makan, tidur, bekerja. Makan, tidur, bekerja. Mungkin banyaknya makan dan tidur. Kalau mungkin seseorang itu tidak punya kegiatan. Ada kebiasaan buruk lain yang membuat sistem imunitas tubuh kita menurun. Kurang tidur. Pentingnya mencukupkan kebutuhan dengan istirahat yang baik. Tidur yang diperlukan adalah 7-8 jam. Kalau remaja 9-10 jam. Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya kita perlu istirahat. Waktu istirahat, jangan istilahnya begadang. Yang ketiga adalah jarang berolahraga. Kalau kita dengar kemarin tempat olahraga ditutup karena tempat berkerumunnya orang. Kita juga pernah dan seringkali olahraga di tempat itu. Tetapi sekarang ditutup. Wah, udah ditutup, wah kita nggak bisa olahraga ya. Jadi ada banyak kita menghadapi tantangan seperti ini, saudara-saudara, dengan dampak-dampaknya. Kemudian yang pertama adalah bagaimana kita memperkuat imun. Tadi bicara tentang imun secara jasmani, tetapi saya akan bicara tentang memperkuat imun secara rohani. Tadi secara jasmani, tetapi kita akan bicara tentang memperkuat imun secara rohani. Loh, kalau bicara tentang jasmani, kita juga akan bicara tentang rohani. Mengapa? Karena akan berdampak, ada korelasinya, ada benang merahnya, ada hubungannya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita perlu memperkuat imun secara rohani? Karena apa? Karena kerohanian kita perlu dijaga. Kalau kerohanian kita nggak bisa dijaga, itu bahaya sekali, itu lampu merah buat kita. Ada banyak tanda-tanda orang-orang yang imun rohaninya semakin drop, semakin menurun, saudara-saudara. Hasil survei terhadap anak muda dan orang dewasa di 12 negara di Eropa yang berusia antara 16 hingga 29 tahun yang kadang disebut sebagai generasi milenial. Memperlihatkan mayoritas dari mereka mengaku tidak menganut agama. Bayangkan, 12 negara di Eropa. Mereka mengatakan, kaum milenial mengatakan kami tidak beragama. Angka anak muda yang tinggi beragamanya adalah di agama yang mereka tidak yakini atau mereka yang kerohaniannya, imun rohaninya itu yang drop, yaitu di negara Cekoslovakia yang mencapai sampai 91%. Generasi milenial mengatakan di Cekoslovakia bahwa kami tidak beragama. Kecenderungan menganut agama tertentu dan itu masih dianggap rohani atau anak-anak muda milenial merasa bahwa mereka masih punya agama, masih memperlakukan tradisi ke gereja, ibadah dan percaya kepada Tuhan, itu adanya di negara-negara, salah satunya adalah di Polandia, Lituania dan Austria. Mereka masih menganggap bahwa mereka adalah orang-orang masih religius. Tetapi orang-orang di Estonia, Swedia, mereka itu anak-anak milenial yang mengatakan kami tidak beragama, dan itu persentasenya 70-80%. Anak muda, saudara-saudara, di bawah usia 30 tahun. Warga Eropa secara tradisional dari dulu sampai sekarang mereka mengatakan kami punya norma-norma agama. Tetapi dengan data yang ada itu mengindikasikan, ada seorang ahli yang bernama Stephen Bolivar, dia memberikan catatan ke koran Inggris The Guardian, mengatakan bahwa perlu waktu 1 abad ke depan untuk memperbaiki generasi yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ada 100 tahun ke depan perlu kekristenan dibangun kembali di Eropa. Dan sekarang Eropa tidak dianggap lagi sebagai negara-negara Kristen. Karena tadi saya contohkan bahwa 12 negara kaum milenial mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Stephen Bolivar ini adalah seorang guru besar teologi dan sosiologi dari Saint Maria Universitas di London. Saudara-saudara, ini angka-angka catatan-catatan yang perlu kita waspadai. Mungkin saudara berpikir, wah itu di Eropa loh. Eropa itu negara Kristen, saudara-saudara. Kalau Indonesia, saudara tahu sendiri, negara kita mayoritas agamanya apa? Nah, mari kita lihat bahwa kita perlu meningkatkan imun secara rohani. Ya, karena ada sakit penyakit dalam diri kekristenan, dalam diri manusia rohaninya. Sakit secara rohani itu ada ciri-cirinya, saudara-saudara. Ciri-cirinya yaitu pertama stagnan, statis. Artinya apa? Ya tetap begitu-gitu aja.
tetap tidak bergerak, tetap biasa-biasa saja, nggak ada gerakan-gerakan, nggak sesuatu yang hebat, yang luar biasa, nggak ada sesuatu yang mungkin mengagetkan, wah, membuat orang wah. Saudara-saudara, orang nggak terkagum-kagum lagi. Karena apa? Kekristenannya stagnan. Karena apa? Karena pandemi ini orang nggak boleh ke gereja dan dibatasi di dalam hal yang lain tentang kegerakan-kegerakan, tentang pelayanan gereja dibatasi semua saudara. Jadi itu yang mengungkap orang menjadi stagnan, ya, menjadi statis. Lalu yang kedua emosional. Tekanan, stres membuat orang emosional. Sehingga banyak terjadi perselisihan dalam keluarga maupun di komunitas-komunitas orang percaya. Lalu yang berikutnya, sakit penyakit rohani yang berikutnya adalah tidak bertanggung jawab. Anak-anak enggan untuk mampu memikul tanggung jawab. Maunya masuk dalam zona nyaman, maunya enak sendiri. Itu yang kita hadapi sekarang. Lalu yang berikutnya egois. Ini mau saya, ini mau saya, ini saya, itu kamu, ini mau saya. Saudara-saudara, itulah egoisme. Lalu yang berikutnya adalah belum teruji. Mengapa belum teruji? Karena waktu menghadapi tantangan, orang-orang percaya mundur. Nggak mau menghadapi dengan besar hati. Sehingga saudara-saudara, ada banyak orang yang lepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab di keluarga, tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab bisnis, termasuk juga tanggung jawab di pelayanan di gereja Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, di dalam Alkitab dikatakan syarat-syarat sebagai seorang pengerja itu apa saja, syarat-syarat seorang diaken itu apa saja, syarat-syarat menjadi pengurus gereja itu apa saja. Itu adalah bentuk disiplin, itulah bentuk bagaimana orang itu sudah teruji belum di gereja. Gereja dalam keadaan seperti ini, apa orang itu ada di mana, saudara-saudara? Nah, hari ini kita merenungkan bersama-sama, apakah orang percaya itu masih ada daya imun rohaninya, masih ada daya tangkalnya, masih ada kekuatan yang bisa mempertahankan bagaimana mereka menghadapi arus dunia, arus keduniawian yang masuk, kesibukan, masalah, persoalan, tekanan-tekanan hidup, lalu mereka tidak berdaya dan daya imun rohaninya tidak ada, sehingga mereka terbawa arus. Cara mempertahankan dan memperkuat kerohanian di masa new normal ini, di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana cara mempertahankan dan memperkuat kerohanian kita, memperkuat imun kita? Yang pertama adalah membangun komunikasi. Membangun komunikasi. Yang pertama membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Ini yang penting saudara-saudara. Satu hari berapa menit, berapa waktu atau berapa jam kita berdoa kepada Tuhan. Baik pagi, siang maupun malam ataupun tengah malam. Ada banyak orang-orang tua yang bangunnya tengah malam. Saya juga sudah terbiasa dengan bangun tengah malam, saudara-saudara. Saya bisa memuji dan menyembah Tuhan walaupun saya tidak berdoa kepada Tuhan. Tetapi waktu saya bangun malam, saya memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, betapa penting kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kalau seorang anak atau anak kita tidak membangun komunikasi dengan kita sebagai orang tua? Mereka kita cuek-cuekan, apalagi jaraknya jauh di luar kota. Pasti ada sesuatu, ada hubungan yang terputus. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan ingin agar kita membangun satu hubungan, yaitu hubungan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Baik Tuhan mau berbicara kepada kita lewat hati nurani, maupun Tuhan mau berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Ataupun kita berbicara kepada Tuhan lewat doa-doa kita, lewat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah bukan saya membangun hubungan dengan Tuhan, bukan saya membangun komunikasi dengan Tuhan, tapi juga membangun komunikasi dengan sesama anak-anak Tuhan. Jangan kita menjadi obesitas rohani, saudara-saudara. Menjadi kadang-kadang kita juga seperti orang yang terhempas atau mungkin terjauh dari Tuhan. Di rumah saja. Di rumah saja. Karena di rumah saja menjadi suatu kebiasaan. Di mana-mana ya di rumah saja. Semua kegiatan di rumah saja. Karena di rumah saja, saya tidak mau mengambil hubungan dengan orang lain. Nah, ini yang bahaya, saudara-saudara. Jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah kita. Kalaupun ada, contohnya ibadah, kita lakukan. Kalau kita mau kakak, kita lakukan hadir. Kalau ibadah, kalau udah offline lagi, kita ibadah. Bersama-sama dengan standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh kita, disepakati oleh kita bersama dan oleh pemerintah, saudara-saudara. Kalau kita KK lewat Zoom, kita hadir dalam KK. Saya bersyukur kalau ada orang jemaat yang
walaupun masih di luar kota, masih komunikasi, masih mau gabung di dalam pertemuan Zoom KKA. Wah, luar biasa, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat mereka-mereka yang mau bergabung, saudara-saudara. Mungkin kita masuk dalam acara PA atau doa atau konseling. Konseling bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara feed call, dengan cara daring dan lain sebagainya, saudara-saudara. Yang kedua, bukan saya membangun komunikasi, tapi juga kita harus meminum vitamin untuk stamina tubuh rohani kita. Apa itu vitamin? Vitamin itu adalah firman Tuhan. Saudara, dalam Yehezkiel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ketiga, di situ ceritakan bagaimana Yehezkiel itu disuruh oleh Tuhan untuk makan kitab suci, untuk makan gulungan kitab suci. Lalu dimakannya, lalu rasanya itu manis. Seperti apa? Seperti madu. Firman Tuhan itu dimakan oleh Nabi Yehezkiel dan rasanya seperti madu. Ini satu gambaran dalam perjanjian lama bahwa sebenarnya firman Tuhan itu seperti vitamin yang menguatkan jiwa kita, saudara-saudara. Membaca firman Tuhan siang dan malam. Kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengatakan apa saja yang kamu perbuatnya akan berhasil ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kitab Yosua mengatakan demikian, perkatakanlah firman Tuhan itu sehingga hidupmu akan beruntung, usahamu akan beruntung, dagangmu akan beruntung, rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga Daud mengatakan demikian, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kalau hidup kita dalam masa era new normal ini, hidup kita tidak dirangi oleh firman Tuhan, kita akan tersesat. Kita akan tergerus, terbawa arus oleh kuatnya arus dunia ini. Karena firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan akan mengandung janji-janji pertolongan, berkat dan mujizat dari Tuhan. Yang ketiga adalah membiasakan untuk olahraga rohani. Olahraga rohani itu penting. Mengapa orang perlu olahraga? Karena mungkin orang lain itu karena obesitas, kelebihan berat badan. Nah, saudara-saudara, obesitas itu meningkat pada masa pandemi karena makan tidur, tidak bergerak, dan tidak berolahraga. Roh kita dikasih makan apa, saudara-saudara? Manusia roh kita dikasih makan apa? Kita dijuluki sebagai manusia rohani. Tetapi pertanyaan adalah roh kita dikasih makan apa? Dikasih makan yang rasanya dunia. Kalau saudara-saudara, roh kita dikasih makan yang bermenu dunia, kita akan menjadi manusia duniawi. Tetapi kalau kita memberikan roh kita makanan yang rohani, memberi makan yang surgawi, maka yang dihasilkan adalah buah-buah roh. Bukan buah-buah kedagingan, tetapi buah-buah roh. Pertanyaan adalah, roh kita dikasih makan apa oleh kita? Dikasih makan menu duniawi, atau mungkin dikasih makan menu surgawi, manusia rohani. Kalau manusia jasmaninya semakin kuat, kalau hal-hal dunianya yang kita makan dan kita masukkan dalam roh kita bukan menjadi manusia rohani, tapi manusia duniawi. Lalu yang berikutnya adalah otot-otot rohani kita harus diperkuat. Dengan cara apa? Kadang-kadang kita lewat benturan, ketersinggungan dan sebagainya. Dengan orang lain, dengan keluarga, dengan sesama. Tapi otot rohani kita semakin kuat. Karena apa? Kita berani menghadapi orang-orang yang sulit sekalipun. Bukan berarti sudah tidak menghadapi orang-orang yang sulit. Sudah akan menghadapi orang-orang yang sulit. Sudah menghadapi orang-orang yang punya karakter-karakter yang buruk sekalipun. Tetapi ketika otot rohani saudara diperkuat dengan cara menghadapi masalah-masalah dengan orang seperti itu, maka otot rohani saudara semakin kuat. Lalu mengalami pengalaman-pengalaman hidup. Lalu juga gereja itu disebut sebagai keluarga Allah. Mengapa disebut sebagai keluarga Allah? Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan kita punya Bapa satu, yaitu Bapa kita dalam kerajaan surga. Keluarga itu kadang-kadang menghadapi gesekan anak dan orang tua, adik dan kakak, cici dan adiknya. Mengalami gesekan itu hal yang biasa. Kita adalah gereja keluarga Allah. Keluarga Tuhan. Kita punya Bapa yang satu, yaitu Bapa di surga. Murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu mungkin mengalami gesekan-gesekan. Kalau saudara baca ya Alkitab secara detail, maka saudara akan menemukan ada mungkin gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan karakter yang berbeda satu dengan yang lain, itu menjadi gesekan bagi murid-murid Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, bagaimana kita menguatkan imun rohani kita? Hati-hati. Yang keempat itu adalah hati-hati dengan racun rohani. Racun dunia. Orang bilang racun dunia. Dunia ini dalam bahasa Yunani adalah kosmos. Apa yang firman Tuhan katakan? Demikian. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu
Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Saudara, kosmos, dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah iblis, penguasa di udara. Roh-roh jahat yang menguasai dunia ini. Ketika dunia ini dikuasai oleh roh jahat, luar biasa saudara-saudara, kita menghadapi tantangan. Ketika Presiden Jokowi memberikan lobby-lobbynya kepada negara-negara Asia Tenggara agar mereka jangan menggunakan dolar Amerika. Nah, Jokowi luar biasa berani saudara. Jangan pakai dolar Amerika. Lalu apa yang terjadi? Keluarga Rothschild yang punya Fit. Rothschild ini siapa? Dinasti Rothschild ini saudara-saudara. Kalau sudah tahu siapa di dinasti Rothschild ini berhubungan dengan Illumination. Illumination ini berbicara tentang kuasa kegelapan, bisa tentang antikris, tentang orang-orang yang sedang berhadapan dengan gereja. Sehingga kita mendengar isu yang mengatakan bahwa gereja itu adalah musuhnya pemerintahan di dunia. Ini luar biasa. Baru saja tadi malam saya mendengar berita bahwa Pak Jokowi mengatakan, mari jangan kita pakai dolar Amerika. Wah, luar biasa saudara. Karena dolar Amerika itu dalam dolarnya itu ada mata. Mata itu Illumination. Siapa bosnya? Yaitu Rothschild, saudara-saudara. Itu dunia sedang dikuasai. Mungkin dunia perekonomian, dunia bisnis, dunia politik, dunia budaya dan sebagainya sedang dikuasai oleh yang namanya kuasa kegelapan. Jadi firman Tuhan mengatakan sebab semua yang ada dalam dunia itu yaitu keinginan mata. Wow, hati-hati dengan keinginan mata kita. Kalau mata kita melihat ini itu dan sebagainya, saya mau, semuanya mau, nggak bisa memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Semuanya mau. Wah, apa yang dilihat mata? Waduh, luar biasa. Saya mau. Saya melakukan ini, saya mau nyicip ini, nyicip itu. Waduh, hati-hati dengan keinginan mata. Keinginan daging nggak bisa menguasai. Karena keinginan daging, keinginan dunianya terlalu kuat. Itu adalah hal yang bersifat dunia. Lalu keangkuhan hidup, kesombongan, kejahatan, egoisme yang tinggi. Itu adalah yang berasal dari dunia. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan demikian. Mengasihi dunia, hati-hati dengan mengasihi dunia. Kadang ayat yang berikutnya, kalau orang mengasihi dunia, padahal firman Tuhan mengatakan, dunia ini sedang lenyap. Kalau orang percaya mengasihi dunia, padahal dunia ini sedang lenyap. Firman Tuhan mengatakan, dunia ini sedang lenyap. Dan munculnya antikris. Dan waktu dunia ini akan berakhir. Ketika antikris itu datang, dunia ini akan berakhir. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Karena hidupnya dalam anugerah dan berkat Tuhan. Hati-hati juga dengan racun yang ada di dunia. Contohnya bidat-bidat. Bidat saksi Yehova. Bidat Mormonisme. Bidat-bidat yang lainnya. Pengajaran-pengajaran. Bukan saja bidat tapi pengajaran. Pengajaran tentang prosperity gospel. Orang Kristen harus kaya. Orang Kristen harus makmur. Orang Kristen harus makan enak. Hati-hati dengan pengajaran Injil kemakmuran, saudara-saudara. Kalau punya mobil satu itu nggak cukup, belum diberkati. Harus punya mobil 2, 3 dan sebagainya. Kalau punya motor satu nggak cukup, harus punya motor 2, 3 dan sebagainya. Kalau punya rumah satu, apalagi punya ngontrak rumah, wah itu nggak diberkati Tuhan. Kalau punya rumah satu nggak cukup, harus 2, 3 dan sebagainya. Hati-hati dengan pengajaran Injil kemakmuran atau prosperity gospel. Kalau kita terjebak di dalamnya, maka semuanya bermurah kepada apa? Pengorbanan Yesus yang menderita di atas kayu salib itu nggak ada apa-apanya. Lalu bermuara kepada pengajaran humanisme. Semuanya kepada aku, dan aku. Hati-hati dengan berhala-berhala modern, dengan media sosial, atau dengan handphone yang sudah pegang. Itu seperti pisau, dipakai baik, nggak dipakai juga nggak baik. Pisau bisa dipakai untuk memotong, pisau juga bisa dipakai untuk membunuh. Jadi hati-hati dengan media sosial, dengan handphone yang kita miliki. Karena itu seperti pisau, dipakai bisa membunuh, bisa juga untuk menolong kita dalam hal potong-memotong. Dunia, kosmos ini sedang dikuasai oleh dunia ini. Hati-hati saudara-saudara. Yang berikutnya adalah Kristen laut mati. Apa yang dimaksud dengan Kristen laut mati? Hati-hati dengan Kristen laut mati, karena Kristen laut mati ini akan membuat kita kehilangan imun rohani.
Di Israel itu ada namanya satu laut, namanya Laut Mati. Laut Mati itu tidak mengalirkan air kemana-mana. Laut Mati itu hanya nerima. Dari mana-mana diterimalah air, ditampunglah di Laut Mati itu. Air itu numpuk di Laut Mati. Dan dia tidak mengalirkan. Laut Mati itu tidak mengalirkan air kemana-mana. Artinya apa? Jangan kita jadi anak Kristen, anak Tuhan yang egois. Terima, nggak mau memberi. Terima, nggak mau memberi. Sehingga timbul yang namanya individualisme. Ini saya, itu kamu. Nggak ada istilah bilang, ini saya, kamu saudaraku, saya rangkul. Enggak, saudara-saudara. Sekarang orang masih berpikir begini, ini saya, itu saudara. Saudara sendiri, saya sendiri. Pada apa? Apa arti saudara? Apa arti dari saudara? Saudara itu dulur, family. Kenapa dibilang saudara pergi dari rumah? Saudara-saudara saya. Padahal istilah saudara itu perlu direnungkan. Yang namanya saudara itu dulur. Kalau dalam keluarga dikatakan seibu, sekandung, seayah, sekandung, atau mungkin sedarah. Tapi sekarang ada istilah bilang, saya saudara, saudara pergi. Padahal saudara itu perlu dirangkul, saudara itu perlu dirawat, saudara-saudara. Kita saudara dalam Tuhan, jangan kembangkan individualisme. Jangan kembangkan itu, karena ketika egoisme kita itu, maka kita menjadi orang Kristen kelas Laut Mati. Yang hanya menerima, tidak mau memberkati. Ada 5, ada 6 malahan hal yang perlu sudah pikirkan, renungkan bersama-sama. Memberi itu saya tidak bicara tentang uang saja. Sudah bisa memberi waktu. Memberi waktu untuk doa, untuk visitasi, untuk menelpon, untuk WA, untuk feed call, untuk Zoom. Sudah bisa lakukan untuk siapa saja, untuk mencari jiwa. Sekarang saatnya kita mencari jiwa, menyangkau jiwa, melihat orang-orang yang memerlukan tangan Tuhan, yang memerlukan nasihat, yang memerlukan pertolongan, memerlukan doa dan sebagainya. Mari kita berikan waktu itu yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, tapi punya waktu banyak. Berikan itu dalam doa, visitasi, menelepon, WA, feed call, dan ikut Zoom atau mungkin Zoom. Lalu yang berikutnya memberi tenaga, membantu staf, gembala sidang di kantor, cleaning service di gereja dan sebagainya. Lalu memberi dana. Kalau memang sudah mempunyai dana, berikan. Jangan kita punya karakter Kristen Laut Mati, hanya nerima saja, nggak mau memberi, saudara-saudara. Itu namanya Kristen Laut Mati yang punya dana tapi nggak mau memberi. Kalau punya uang, kasih. Punya kekayaan, punya barang yang bisa dijual, atau carikan sponsor. Saudara punya teman-teman yang kaya, yang diberkati Tuhan. Saudara ajak mereka untuk melihat pembangunan rumah Tuhan. Mari dengan uang-uang yang ada, itulah uangnya Tuhan. Karena di dalam uang itu ada yang namanya mamona. Kita kalau tidak mengelola mamona, maka kita akan bahaya, saudara-saudara. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah memberi pemikiran, memberi pikiran. Memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan pelayanan Tuhan, berikan ide-ide yang kreatif, itu penting. Berilah itu untuk Tuhan. Lalu memberi hidup. Ini yang kelima yang penting. Memberi hidup. Saya menjadi hamba Tuhan. Anak saya menjadi hamba Tuhan. Saya mau mentahirkan anak saya untuk menjadi hamba Tuhan. Berikan itu. Hidup saudara, hidup anak saudara kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, yang terakhir adalah sehat rohani meskipun dalam masa pandemi. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Waktu inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara-saudara, gereja itu disebut sebagai mempelai Kristus. Yesus itu adalah mempelai prianya. Kalau yang namanya orang mau menikah, mempelai pria dan wanita, dulu waktu saya menikahkan jemaat, ada nasihat mengatakan periksa kesehatan, periksa kesuburan calon istri, lalu periksa kesuburan juga calon suami, apakah dia mandul atau tidak dan sebagainya. Periksa kesehatan. Oh, mungkin dia kena penyakit penyakit menular. Siap atau tidak? Kadang-kadang orang yang realistis, oh saya nggak mau siap. Bagaimana dengan orang yang punya penyakit yang mematikan? Wah. Nah, saudara-saudara, perlu ada kesehatan rohani.
Kesehatan jasmani juga perlu kalau orang menikah. Yesus ini yang akan datang ke dalam dunia untuk menjemput orang percaya, untuk menjemput gerejanya. Tuhan akan lihat mempelai wanita yaitu gereja Tuhan, apakah sehat atau tidak? Gerejanya sehat atau tidak? Kalau tidak sehat, kita tidak akan layak menjadi mempelai Kristus. Kita belum layak jadi mempelai Kristus. Karena apa? Ada banyak cacat. Ada banyak penyakit-penyakit rohani. Ada banyak penyakit-penyakit dunia. Ada banyak dosa-dosa yang tersembunyi. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat. Firman Tuhan mengatakan, jadilah orang yang tidak bercacat. Menyongsong kedatangan Kristus yang kedua. Tuhan Yesus adalah mempelai Kristus. Mempelai pria yang akan menyambut, yang akan menggendong, akan yang menyambut atau menjemput mempelai wanitanya, itu gereja Tuhan, orang percaya, saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu. Kami berdoa agar setiap hati, setiap pribadi, setiap jemaat yang mendengar firman-Mu Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Mereka merenungkan firman Tuhan, bukan saya merenungkan tetapi melakukan firman Tuhan itu. Tuhan, firman-Mu mengajarkan, menolong, memampukan kami untuk kami tetap kuat bertahan dalam era new normal ini Tuhan. Walaupun tantangan, masalah, persoalan boleh ada, tetapi kami akan tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan semua jemaat-Mu dalam tangan Tuhan, baik yang di rumah atau dimanapun, termasuk saudara-saudara kami yang mengakses program ibadah online ini. Tuhan memberkati siapapun mereka, adalah orang-orang yang dikasihi, dicintai, disayang, dan diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan atas mereka semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri acara ibadah online ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.